Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 yang beranggotakan Halimatus Sa'diyah, Najah Mawaddah, Nadila dan juga Rabiana Amalina akan mempresentasikan tentang ilmu al-lughah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang definisi dan objek pembahasan ilmu lughah. Yang pertama, definisi ilmu lughah. Menurut bahasa, ilmu lughah berasal dari dua kata, yaitu ilmu dan lughah. Ilmu yang artinya pengetahuan dan lughah yang artinya bahasa. Jadi, ilmu lughah adalah ilmu tentang bahasa. Ilmu lughah dalam bahasa Indonesia disebut dengan linguistik. Kemudian menurut istilah ilmu lughah atau linguistik adalah ilmu yang mengkaji tentang bahasa secara ilmiah. Nah, maksud dari mengkaji bahasa secara ilmiah adalah menyelidiki atau menelaah bahasa melalui pengamatan-pengamatan yang teratur dan secara logis dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta merujuk kepada teori umum tentang struktur bahasa tersebut. Jadi, kesimpulannya, ilmu lughah atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan linguistik adalah ilmu yang mengkaji tentang bahasa secara ilmiah melalui pengamatan dan secara logis dapat dibuktikan kebenarannya, serta mengacu kepada teori umum tentang struktur bahasa. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu objek pembahasan ilmu lughah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ilmu lughah adalah ilmu yang mengkaji tentang bahasa secara ilmiah. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa objek pembahasan ilmu lughah yaitu bahasa itu sendiri. Mengkaji bahasa secara ilmiah sama halnya dengan memandang bahasa secara objektif. Mengkaji bahasa secara objektif menghasilkan pandangan yang komprehensif tentang bahasa itu sendiri. Setiap bahasa memiliki beberapa unsur pembentuknya. Nah, yang akan dibahas di sini ada 4 unsur bahasa. Yang pertama yaitu sintaksis. Sintaksis adalah bidang keilmuan linguistik yang membahas tentang susunan kata dan kelompok kata yang membentuk frasa, klausa, kalimat maupun wacana. Jadi sintaksis atau dalam bahasa Arab disebut ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang kaidah atau tata bahasa, bagaimana pengaturan dan hubungan antara kata dengan kata yang membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Kemudian unsur bahasa yang kedua yaitu morfologi atau dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu sorab. Morfologi adalah cabang dari ilmu linguistik yang mengkaji tentang morfem serta membahas tentang seluk-beluk kata dan proses perubahannya. Jadi untuk lebih jelasnya, morfologi adalah cabang dari kajian linguistik yang secara spesifik membahas susunan-susunan atau bagian-bagian kata serta variasi dan kombinasinya. Kemudian unsur bahasa yang ketiga yaitu semantik. Semantik adalah bidang keilmuan yang membahas tentang makna dari hubungan kata antar bahasa. Kemudian yang keempat yaitu fonologi atau ilmu aswat. Fonologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji tentang bunyi bahasa. Jadi, fonologi adalah suatu kajian linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rabiana Amalina. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ilmu lughah. Ruang lingkup ilmu lughah terbagi menjadi dua, yaitu linguistik teoritis dan linguistik terapan. Linguistik teoritis ini ialah yang mencakup ilmu aswat, fonimat, sejarah linguistik, semantik, morfologi, dan sintaksis. Kemudian linguistik terapan ialah yang mencakup pengajaran bahasa asing, terjemah, psikolinguistik, dan sosiolinguistik. Adapun bidang kajian dalam linguistik ini dibedakan menjadi linguistik murni dan linguistik terapan. Linguistik murni mencakup fonemik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Kemudian linguistik terapan ini mencakup pengajaran bahasa, penerjemahan, leksikografi, linguistik computation, dan psikolinguistik.
Kemudian cabang-cabang linguistik dilihat dari berbagai pandangan atau kriteria, terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah menurut objek kajiannya. Menurut objek kajiannya, linguistik terbagi menjadi 2, yaitu linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro ialah objek kajian yang strukturnya internal bahasa itu sendiri, mencakup struktur fonologi, morfologi, sintaks, dan leksikon. Dan objek faktor-faktor di luar bahasa itu sendiri seperti faktor psikologis, antropologis, dan etnolinguistik itu termasuk ke dalam linguistik makro. Yang kedua ialah menurut tujuan kajiannya, terbagi menjadi 2 juga, yaitu dalam bidang linguistik teoritis dan bidang linguistik terapan. Bidang linguistik teoritis ini untuk menemukan teori secara deskriptif. Kemudian bidang linguistik terapan ialah untuk menerapkan kaidah-kaidah linguistik dalam kegiatan. Kemudian yang ketiga ialah yang disebut dengan linguistik sejarah atau sejarah linguistik. Linguistik sejarah ini ialah yang mengkaji perkembangan dari suatu bahasa. Kemudian sejarah linguistik ini mengkaji perkembangan itu dari ilmu linguistik ke tokoh-tokohnya hingga aliran teori dan hasilnya. Nah, kemudian sejarah linguistik ini ialah ilmu yang membahas tentang perkembangan bahasa dari waktu ke waktu, perubahannya dan pengaruhnya dari bahasa ibu ke bahasa asing lainnya, sehingga kita dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antar sistem bunyi dengan sistem bunyi asing lainnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Nadila akan menjelaskan tentang tujuan dan juga manfaat belajar ilmu lughah. Nah, di sini sudah saya lampirkan tentang tujuan kita mempelajari ilmu lughah. Yang pertama adalah agar kita memahami tentang hakikat, fenomena, dan juga unsur-unsur yang menyusun sebuah bahasa. Lalu yang kedua adalah agar kita memahami fungsi dari bahasa itu sendiri untuk kehidupan manusia. Tentu suatu bahasa pasti memiliki fungsi untuk kehidupan kita yang akan menunjang kita menuju sebuah kesuksesan dengan belajar bahasa. Lalu yang ketiga adalah agar kita mengetahui hubungan antara ilmu bahasa itu sendiri dengan aspek-aspek kehidupan lain. Misalnya dengan hubungan antara ilmu bahasa dengan ilmu psikologi, hubungan ilmu bahasa dengan ilmu sosial, dengan politik, dan yang lainnya. Nah, yang keempat adalah agar kita mengetahui dan juga memahami tentang perkembangan bahasa itu dari masa ke masa. Tentu suatu bahasa tidak akan muncul begitu saja sekompleks sekarang. Kita bisa bicara dengan lawan bicara kita, dengan teman, dengan keluarga. Tentu itu tidak mudah prosesnya. Pasti ada beberapa proses yang harus dilalui untuk mewujudkan sebuah bahasa yang sempurna. Misalnya bahasa pertama yang keluar adalah bahasa isyarat, misalnya ya. Nah, pasti bahasa isyarat itu akan mengalami perkembangan sampai mereka bisa mengucapkan kata-kata yang disepakati sebagai sebuah bahasa. Sampai sekarang kita bisa berbicara dengan orang mana saja dengan bahasa yang sudah disepakati. Nah, lalu yang terakhir adalah agar kita bisa menyingkap tentang kaidah-kaidah yang menyusun sebuah bahasa itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat. Berbicara tentang manfaat, pasti manfaat itu sangat banyak ya. Terutama manfaat apabila kita belajar sebuah ilmu pengetahuan. Di sini sudah saya lampirkan beberapa manfaat-manfaat bagi orang-orang yang mungkin belajar ilmu lughah, tapi tidak saya lampirkan semua karena hanya ini bisa saya jelaskan lebih lanjut. Sebenarnya ilmu lughah itu manfaatnya lebih terasa terutama untuk orang-orang yang berkecimpung langsung dengan ilmu lughah. Maksudnya berkecimpung langsung seperti apa? Seperti mereka yang bekerja atau belajar ilmu lughah itu sendiri. Nah, contohnya seperti bagi para guru-guru bahasa Arab. Para guru bahasa Arab itu dituntut untuk menguasai ilmu lughah. Mereka dituntut untuk mengetahui tentang fonologi, tentang morfologi, sintaksis, tentang fonetik, dan yang lainnya yang ada di dalam ilmu lughah. Kenapa? Karena saat mereka mengajar, tidak mungkin kan mereka mengajar secara sembarangan. Para guru bahasa Arab itu dituntut untuk mengajarkan siswanya agar bisa melafalkan huruf-huruf Arab dengan baik, agar mereka bisa menulis, mereka bisa
menyebutkan hubungan-hubungan antar kata dalam sebuah kalimat, dan juga konsekuensi dari sebuah kalimat itu. Nah, para guru pasti dituntut untuk mengajarkan itu semua. Tidak mungkin kan mereka cuma memberikan sebuah buku lalu para siswanya belajar sendiri. Dan itu semua ada di dalam ilmu lughoh. Jadi, para guru itu dituntut sangat penting untuk menguasai ilmu lughoh. Kalau mereka tidak menguasai ilmu lughoh, maka pembelajaran yang akan diajarkan kepada para siswanya otomatis tidak akan efisien. Lalu yang kedua ada para penerjemah bahasa Arab. Nah, sebenarnya ini hampir sama dengan para guru. Bedanya mereka tidak mengajar secara langsung. Tapi di sini para penerjemah bahkan tidak hanya diharuskan untuk belajar tentang ilmu lughoh, tapi mereka juga harus melengkapi dengan ilmu sosiolinguistik dan juga tentang beberapa ilmu lainnya agar kegiatan penerjemahan mereka bisa berjalan dengan baik. Nah, dari sini saja kita bisa mengetahui bahwa ilmu lughoh itu sangat penting untuk para penerjemah. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya di tujuan, kan mereka harus mengetahui tentang kaidah-kaidah yang menyusun suatu bahasa. Mereka harus tahu tentang sosial budaya dalam suatu bahasa agar mereka bisa menerjemahkan dengan baik. Jadi jika mereka tidak belajar ilmu lughoh, otomatis hasil terjemahan mereka bisa saja tidak sama dengan teks asli Arabnya. Lalu yang ketiga adalah para penyusun buku berbahasa Arab. Nah, para penyusun buku biasanya kan punya tujuan. Mereka punya tujuan untuk siapa sih buku ini dibuat. Mereka pasti punya tujuan bahwa buku mereka harus bisa dinikmati oleh semua kalangan. Jadi mereka dituntut untuk bisa menguasai ilmu lughoh agar mereka mengetahui, oh ini kosakata yang tepat, ini kalimat-kalimat yang tepat untuk disusun dalam sebuah buku. Dan juga agar para pembacanya bisa memahami dan sesuai dengan target. Misalnya, mereka membuat buku yang kata-katanya sulit dipahami untuk anak-anak yang berada di tingkat MI dan MTS. Padahal itu buku untuk mereka, tapi pembuat bukunya menggunakan bahasa-bahasa yang sulit, misalnya setingkat dengan MA. Nah, kan itu tidak mungkin. Jadi mereka harus bisa menguasai ilmu lughoh agar buku itu bisa sampai ke target yang mereka tentukan. Lalu yang terakhir adalah para pembuat kamus bahasa Arab. Sebenarnya pembuat kamus bahasa Arab ini tidak berbeda jauh dengan pembuat kamus-kamus yang lain. Mereka harus memperhatikan beberapa hal dalam membuat kamus, contohnya seperti pembuatan ejaan, tentang fonem, tentang makna, apakah itu makna leksikal atau makna gramatikal. Nah, mereka harus mengetahui itu semua, dan itu semua ada di dalam ilmu lughoh. Jadi kalau mereka tidak mempelajari ilmu lughoh, otomatis mereka juga akan kesulitan untuk membuat sebuah kamus. Nah, jadi manfaatnya itu sebenarnya akan sangat terasa kan? Akan sangat terasa bagi mereka yang berkecimpung langsung dengan bahasa Arab, dengan ilmu lughoh itu sendiri. Mungkin bagi orang-orang yang tidak bekerja atau tidak berkecimpung langsung itu ilmu lughoh itu cuma sekedar hal yang lewat gitu loh. Tapi sebenarnya ilmu lughoh ini sangat penting, terutama bagi kita para calon guru bahasa Arab. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bisa ke next penjelasan dari yang lainnya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Halimatus Sadiah dan di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan metode-metode pengkajian dalam ilmu lughoh dan fungsi-fungsi dari ilmu lughoh. Yang pertama kita masuk ke metode-metode pengkajian dalam ilmu lughoh. Metode ini metode yang ada dalam pengkajian ilmu lughoh ada 4. Yang pertama, metode komparatif yaitu al-manhaj al-muqarran. Yang kedua, metode deskriptif atau al-manhaj al-wasfi. Yang ketiga, metode historis atau al-manhaj al-tarihi. Dan yang terakhir, metode kontrastif atau al-manhaj al-takabuli. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode komparatif. Jadi metode komparatif dalam pengkajian ilmu bahasa atau linguistik itu meliputi
pengkajian dari segi fonetik, yaitu membandingkan bunyi-bunyian yang ada dalam bahasa-bahasa yang serumpun. Lalu tujuan dari metode ini yaitu untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dari segi fonetik dalam kurun waktu sehingga sebuah bahasa terbagi kepada beberapa bahasa. Lalu yang kedua, metode deskriptif. Metode ini adalah cara pengkajian bahasa yang secara ilmiah dengan mendeskripsikan sebuah bahasa yang ada pada masa dan tempat tertentu. Metode ini berbeda dengan metode komparatif, yaitu kalau metode komparatif itu mengkaji bahasa dengan cara membandingkan antara dua atau lebih pada bahasa yang serumpun. Lalu kalau metode deskriptif, ia mendeskripsikan sebuah bahasa yang didasarkan pada fonem, morfem, grammar, dan maknanya. Lanjut yang ketiga, metode historis. Dalam metode historis, ini pengajian ilmu bahasanya memungkinkan seorang pengkaji untuk mengetahui asal-usul atau bentuk awal dari sebuah bahasa. Nah, dalam metode historis ini biasa dikenal juga dengan istilah diakronis, yaitu metode pengkajian bahasa dari segi sejarah perkembangannya. Jadi metode historis ini berkaitan erat dengan metode deskriptif. Nah, yang membedakan antara keduanya, kalau metode deskriptif itu mendeskripsikan bahasa tersebut pada waktu atau zaman tertentu saja. Nah, sedangkan metode historis itu pengajian terhadap sebuah perkembangan bahasa di sepanjang zaman. Jadi metode ini tidak terikat oleh waktu tertentu seperti metode deskriptif. Lalu yang terakhir, metode kontrastif. Metode kontrastif ini dapat mengetahui perbedaan-perbedaan yang ada dalam dua bahasa atau antara bahasa. Nah, pada metode komparatif, jadi metode kontrastif ini juga mempunyai perbandingan dengan metode komparatif. Kalau metode komparatif, perbedaannya ia adalah antara dua bahasa yang berada dalam satu rumpun bahasa dan hasil yang diperoleh dapat berupa persamaan atau perbedaan-perbedaan. Nah, sedangkan metode kontrastif, perbandingan yang dilakukan adalah antara dua bahasa yang tidak berada dalam satu rumpun bahasa yang sama. Selanjutnya, ke fungsi ilmu lugah. Yang pertama, fungsinya yaitu untuk tujuan praktis, yaitu untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, untuk tujuan artistik, maksudnya manusia mengolah dan menggunakan bahasa seindah mungkin guna pemuasan rasa estetis manusia dalam berbicara. Yang ketiga, alat untuk menyalurkan arti kepercayaan, norma, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Lalu yang keempat, fungsinya sebagai alat untuk berpikir. Yang kelima, sebagai alat kontrol sosial. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran, sebagai media dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, juga sebagai sarana berekspresi dalam berbicara. Nah, lalu untuk tujuan filologis, yaitu maksudnya untuk mempelajari berbagai naskah untuk menyelidiki latar belakang dari sejarah manusia, perkembangan bahasa itu sendiri, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga fungsi ilmu lugah ini juga sebagai pedoman untuk melihat adanya kenyataan di suatu masyarakat. Dan yang terakhir, bahasa sebagai cermin masyarakat. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari kami kelompok 1, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.